PAN juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Betul, kemarin tepatnya kurang lebih jam 2 itu Pak Surya bertemu dengan Pak Presiden di Istana. Yang dibahas adalah sekali lagi dua tokoh yang kangen-kangenan sebetulnya. Jadi ekspresi yang nampak kan kebetulan saya sampaikan pertanyakan kepada Pak Surya ini sebagai kakak adik yang sekian lama, ya bukan kira-kira 3 bulan tidak berkomunikasi, lantas komunikasi dengan sangat baik. Meskipun saya tidak etis menggali-gali apa sih pertemuan dan sebagainya, tapi saya menduga bahwa ini adalah dalam membangun kebersamaan. Jokowi bongkar-bongkaran terkait alasan pertemuan dengan Surya Paloh di Istana Negara. Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Istana Negara menuai tanda tanya soal isi pembicaraannya. Akhir pekan ini, Jokowi buka suara soal pertemuannya dengan Surya Paloh. Presiden Jokowi tidak membuka seutuhnya isi pertemuan dirinya dengan Surya Paloh. Dia menilai tak ada yang istimewa dari pertemuannya dengan Surya Paloh. Biasa-biasa saja, kata Jokowi kepada wartawan di Sarina, Jakarta Pusat pada Minggu 29 Januari 2022. Mantan wali kota Solo itu sempat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang mencuat. Namun Jokowi enggan berbicara lebih lanjut. Diketahui, ikhwal pertemuan Jokowi dan Surya Paloh banyak diungkap oleh para petinggi nasional Demokrat. Pertemuan itu juga direspon oleh partai lain yaitu PDIP. Di lain itu, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto membenarkan Surya Paloh bertemu dengan Jokowi pada Kamis 26 Januari 2023 di Istana Negara. Nasdem menyebut pertemuan keduanya seperti kakak beradik yang tidak komunikasi 3 bulan. Jadi ekspresi yang nampak kebetulan saya pertanyakan kepada Pak Surya, bagi kakak adik yang kurang lebih selama 3 bulan tidak berkomunikasi, lantas berkomunikasi dengan sangat baik, ungkap Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto kepada wartawan di kediaman Anies Baswedan pada Jumat 27 Januari 2023. Sugeng menduga pertemuan keduanya pasti berbicara tentang bangsa dan negara. Anggota DPR RI ini menyebut keduanya pasti bicara terkait tantangan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai persoalan lainnya. Saya menduga bahwa ini adalah cara membangun kebersamaan. Saya tahu persis karena saya sering mendampingi Pak Surya ketemu Pak Jokowi. Beliau-beliau ini kalau bertemu pasti berbicara tentang bangsa dan negara, berbagai tantangannya dan secara implisit. Karena saya kan tidak mau mengorek-ngorek lebih jauh. Ya, seperti biasanya lah kita ketemu. Maka kami itu bahagia betul rasanya. Kenapa? Semua pihak saya kira sadar ya bahwa sekali lagi tokoh-tokoh besar ini tidak hanya Pak Surya, tidak hanya Pak Jokowi, tapi tokoh-tokoh yang lain. Alangkah eloknya gitu. Alangkah bagusnya kalau saling membahas persoalan bangsa secara bersama-sama, duduk membahas berbagai persoalan, ungkap Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto pada Jumat 27 Januari 2023. Di lain itu, pengamat komunikasi politik Henry Satrio meyakini pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Kamis lalu 26 Januari 2022 membahas terkait Anies Baswedan. Henry menilai pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman dan komunikasi yang selama ini terganggu. Anies Baswedan merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat.
Deklarasi yang dilakukan Nasdem pada awal Oktober 2022 kemudian menjadi pola panas di kalangan partai koalisi pendukung pemerintah. PDIP, partai asal Jokowi, mendesak agar Nasdem keluar dari koalisi. Pasalnya, Anies dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Belakangan ini, desakan agar menteri asal Nasdem keluar dari kabinet Presiden Jokowi semakin santer. Dua menteri yang berasal dari partai tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, disebut akan dicopot dari kabinet. Henry menduga ada miskomunikasi terkait dukungan Nasdem kepada Anies Baswedan. Dia menilai Jokowi sebenarnya tak keberatan dengan pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ada persepsi di kepala Jokowi, pencalonan Anies kok enggak ngomong-ngomong ke saya, padahal ada hal-hal yang ingin disampaikan Jokowi. Sebetulnya enggak apa-apa Anies diusung Partai Nasional Demokrat, ungkap Henry pada Minggu 29 Januari 2023. Sementara Henry menilai Surya Paloh juga berpikir kenapa Jokowi terganggu dengan pencalonan Anies Baswedan yang merupakan bagian dari ritual 5 tahunan dalam demokrasi alias pemilu presiden. Sehingga Henry menilai pertemuan keduanya bertujuan untuk memperbaiki pesan komunikasi yang hilang. Henry tak menutup kemungkinan reshuffle kabinet akan tetap terjadi setelah pertemuan tersebut. Akan tetapi, dia meyakini kocok ulang posisi menteri tersebut bukan akibat pencalonan Anies Baswedan, tetapi murni karena faktor kinerja. Jika muncul kesan reshuffle dilakukan karena pencalonan Anies Baswedan, dia menilai Jokowi justru akan memberikan panggung untuk Nasdem agar lebih mendapatkan simpati dari masyarakat. Jokowi sendiri menolak untuk menjelaskan isi pertemuannya dengan Surya Paloh tersebut. Ia juga tak mau merinci apakah mereka membahas isu kocok ulang atau reshuffle kabinet dalam pertemuan itu. Mau tahu aja, ungkap Jokowi pada Minggu 29 Januari 2023. Selain Partai Nasdem, Anies Baswedan akan diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai disebut akan segera melakukan deklarasi bersama dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024.